Halo, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai materi operasi hitung dalam cerita. Adapun kami beranggota di sini, yang pertama saya sendiri Sofia Sari, dan yang kedua itu Susi. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian operasional hitung dalam cerita, konsepnya seperti apa, serta prinsip-prinsip yang diperlukan, serta operasi faktor. Saya akan menjelaskan pengertian operasi hitung dalam cerita. Nah, pengertian operasi hitung dalam cerita yaitu operasi hitung dalam cerita adalah pekerjaan atau tindakan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan. Nah, berfungsi praktis sebagai mengekspresikan hubungan kuantitatif dan tata ruang. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan penting sebagai alat bantu guru untuk dapat mengupayakan strategi di mana pembelajaran mereka yang tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep. Nah, di sini konsep yaitu seperti yang kita ketahui bahwa konsep ini merupakan suatu ide abstrak yang sering kali digunakan untuk mengelolakan sekumpulan objek di mana suatu penghitungan operasi dalam cerita. Misalnya, segitiga merupakan nama konsep abstrak. Dalam matematika ini terdapat suatu konsep yang penting, yaitu fungsi variabel dan konstanta yang berhubungan erat dengan definisi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana prinsip ini merupakan objek matematika yang kompleks yang terdiri atas beberapa konsep yang dikaitkan dari suatu relasi atau operasi. Dengan kata lain, prinsip ini adalah suatu hubungan antara berbagai konsep dasar matematika. Prinsip ini juga dapat berupa oksima, teorema, dan sifat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan operasi. Seperti yang kita ketahui, di mana operasi merupakan pengajaran hitung, aljabar, dan pengerjaan matematika lainnya seperti penjumlahan, perkalian, gabungan, irisan, perkalian, pengurangan, penambahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa macam operasi hitung, yaitu operasi uniat, biner, dan tener, di mana yang tergantung dari beberapa elemen yang dioperasikan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal, di mana yang merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Nah, faktor yang kedua itu menjelaskan tentang faktor eksternal, di mana merupakan faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa atau faktor lingkungan di sekitar mahasiswa. Nah, faktor ini yang ketiga ini menjelaskan faktor merupakan belajar. Pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar mahasiswa yang meliputi strategi metode yang digunakan mahasiswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Nah, faktor keempat yaitu faktor dosen dan pengajar sebagai pelaksanaan dosen sebagai kompetensi yang dimilikinya dapat menunjang keberlangsungan untuk mengikuti pembelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita yang menggunakan operasi hitung campuran. Jadi di sini
kami memiliki ada dua contoh. Yang pertama itu ada soalan pertama itu mengenai penabungan. Bagaimana sih orang itu menabung? Jadi di sini Sofia Sari setiap hari menabung dari sisa uang jajan kuliahnya selama 50 hari sebesar 3.000. Ia mempunyai keinginan membeli sepatu yang harganya 80.000. Pertanyaannya, berapakah sisa uang tabungan Sofia Sari tersebut? Di sini ada dua penyelesaiannya. Yang kita ketahui itu jumlah uang tabungan, yaitu 3.000. Jadi 3.000 ini kita kali dengan berapa lama ia menabung, itu kita kali dengan 50, yaitu sama dengan 150. Yang kita ketahui harga sepatunya itu 80.000. Dan pertanyaannya, berapa sisa uang Sofia Sari tersebut? Jadi sisa uang Sofia Sari itu sama dengan jumlah tabungan, dan jumlah tabungan itu kita kurang dengan harga sepatu, itu sama dengan 150. Jumlah uang tabungan Sofia itu 150, kita kurang dengan 80, yaitu sama dengan 70.000. Jadi sisa uang tabungan Sofia Sari adalah 70.000. Contoh soal yang kedua itu mengenai pembelian. Susi membeli 6 lembar kertas folio di toko Santi Buana Bengkayang. Jadi setiap lembar harga kertas folio itu sebesar 3.000. Susi membayar dengan selembar uang kertas, yaitu 20.000. Pertanyaannya, berapakah uang kembaliannya? Yang kita ketahui harga kertas folio tersebut 3.000, kita kali dengan 6 lembar kertas itu sama dengan 18.000. Uang Susi 20.000. Yang ditanya itu berapakah sisa uang Susi? Dapat kita selesaikan mengenai sisa uang itu sama dengan uang Susi itu dikurang dengan 6 kertas folio, yaitu uangnya sama dengan 20 dikurang 18, itu sama dengan 2.000. Jadi sisa uang Susi adalah 2.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.